Sampai base camp itu sekitar jam 5. Akhirnya kita memutuskan untuk menginap hingga pagi dan memutuskan pendakian paginya. Tadi malam seperti biasa istirahat hingga pagi, dan paginya kita siap-siap cek barang-barang. Sekitar jam 5 pagi kita langsung trek. Oh iya, tadi malam itu ada rombongan dari Depok kalau nggak salah. Ternyata rombongan itu katanya sih ditipu sama Kenet bis. Katanya bis itu menuju base camp Swanting, ternyata dilemparin ke base camp bekas. Alhasil rombongan itu tidur bareng sama kita di samping. Dan sepertinya bilangnya mau tetap balik ke base camp Swanting paginya. Agak aneh sih, bisa-bisanya mau ke base camp Swanting malah ke base camp bekas. Syukurnya kita dari rumah itu naik motor, dan kebetulan saya juga udah pernah naik ke Gunung Merbabu via bekas ini, jadi agak familiar lah jalannya. Jalur Merbabu via Wakas ini dilalui 2 pos kalau nggak salah. Pos keduanya itu camp area. Nah, menuju pos 1 kita kan banyak lalui yang namanya makam. Ini bukan pendakian pertama saya ke Gunung Merbabu via Wakas ini sih. Dulu pas pendakian pertama saya ke Gunung Merbabu via Wakas ini, saya berangkat agak pagian, maksudnya pagi kesiangan lah, sekitar jam 9. Dan sempat berfoto di salah satu makam. Nama makamnya Ki Hajar Doko. Mengutip dari agungsudarwan1.blogspot.com yang berjudul Ki Hajar Doko, kisah Ki Hajar Doko adalah kisah wayang kulit pusaka dan kisah gamelan keramat. Kisah itu kini tersimpan kuat di lereng Merbabu, tepatnya di Desa Dakan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Yang disebut Ki Hajar Doko sendiri adalah tokoh leluhuran Desa Dakan yang keberadaan makamnya berada di atas Desa Dakan di lereng Gunung Merbabu. Selain makam Ki Hajar, di bawah makam Ki Hajar ada rumah kecil kosong yang telah dibugar. Menurut kepercayaan penduduk, seperti diceritakan juru kunci makam Sutoyo, 45 tahun, rumah kecil itu adalah petilasan Padepokan Ki Ageng Hajar Doko. Sementara sekitar makam ada pula beberapa makam. Satu diantaranya makam dekat makam Ki Hajar menyerupai makam Ki Hajar sendiri. Ada kemungkinan makam yang mirip Ki Hajar adalah makam istri Ki Hajar, atau paling tidak orang yang sangat dekat dengan Ki Hajar. Sedangkan makam-makam yang lainnya dianggap sebagai makam pengikut setia Ki Hajar, imbuhnya. Itu tadi adalah rekaman pendakian pertama saya ke Gunung Merbabu via Wakas, yang saat itu saya mendaki hanya berdua. Mas.
terdengar suara air di pipa di pos 2 menuju pos 2. Ya, kita sudah berada di pos bayangan 2. Tuh. Ketan. Oh ya kayak keton kayak pas loro. Ya, kita lihat ini namanya tulung-tulungan. Anu witropo. Bisa. Menuju pos 2. Daerah Wisma dan terbuka kayak. Setelah melewati beberapa tahun, akhirnya saya mendaki untuk kedua kalinya ke Gunung Merbabu via Bekasi ini. Dan kali ini saya ditemani dua sahabat saya yang bernama Arif dan satu lagi kelupaan yang namanya Bagus. Oke, sekarang gue megang kameranya si Arif. Kita mendaki pada saat itu jam 5-an, bulan purnama pula. Yang sebentar lagi bulannya tenggelam di arah barat. Kalau matahari tenggelam kan namanya sunset ya. Nah, kalau bulan tenggelam apa? Kalau bulan tenggelam itu namanya base layer. Kok base layer? Ya soalnya base layer kan kadang disebut dengan manset ya. Monset. Oh iya. Awalnya biasa-biasa saja, cuma ngos-ngosan. Kita juga tidak melewati jalur makam tersebut, soalnya kita ngambil jalur kanan yang mau ke Merbabu Pas. Cuma jalur kanan dengan jalur kiri itu berdekatan. Setelah melewati beberapa langkah jalan, ada yang aneh di bahuku. Kayak ada sesuatu yang menggandulinku bahuku. Dan saya juga berada di paling belakang dari kedua temanku tersebut. Awalnya sempat mengira ada sosok gaib di belakangku. Saya juga percaya adanya alam gaib. Cuma karena saya punya prinsip ketakutan kue negatif. Ketakutan akan memberhentikan orang nggo mikir sing lebih. Ketakutan akan memberhentikan orang nggo ngelakukan sing lebih gede. Karena saya punya prinsip seperti itu, akhirnya ternyata ada insiden apa? Teman kita yang namanya Bagus kecapean. Mungkin karena dia baru pertama kali mendaki,
Kakinya mungkin kaget, mungkin sih ya. Dan akhirnya saya membawakan sebagian barang bawaannya ke carrier saya. Karena kejadian itu, saya bisa menyimpulkan bahwa sesuatu pertanda yang biasa jangan kita hiraukan, karena mungkin saja ada sesuatu yang mau disampaikan ke kita. Setelah ini kita lanjutkan perjalanan. Yuk lanjut. Ngopi bro, di warung. Ngopi ora. Ngopi ora. Oke, kita lihat di palang pos 1 banyak tulisan. Nah, di sini aku nggak bawa pulpen, nggak bawa spidol. Nah ini, takutnya aku itu kayak gini aku. Takut tapi bawa tinta manual kok. Aku nggak bawa tinta, nggak bawa kertas. Takutnya aku kayak gini. Kamu tuh kayak gitu. Soalnya kadang manusia kan hilaf. Jadi kalau kita punya sesuatu buat nulis, kita pengen nulis, mending kita bawa HP, kita nulis di HP. Kayak nulis kenangan aku. Iya. Kalau misal kita salam-salam pakai HP, karena ada bro, HP kita, HP teman kita, bikin tulisan foto gampang. Aku tadi kepikiran di rumah, kepikiran bawa pulpen, bawa spidol, nggak bawa buku, tapi nggak bawa, takutnya kayak gini. Ya kau benar mas bro. Tidak sepantasnya para pendaki, pecinta alam atau apapun itu merusak atau mengotori cagar-cagar alam, khususnya di gunung. Dulu waktu pertama kali saya mendaki gunung, sebut saja di Gunung Sindoro, pada waktu itu saya membawa spidol dan kertas hanya untuk eksistensi, bahwa saya sudah pernah mendaki ke gunung ini.
atau sumbing meraba-merbabu. Namun yang namanya hidup, aku yakin ada yang namanya pendewasaan. Dan setelah sekian waktu berlalu, aku sadar bahwa ternyata alam ini perlu dijaga dan dilestarikan. Sekali lagi saya minta maaf. Dan sekarang lanjutkan perjalanan. Yuk lanjut. Bro, capek bro. Mana